Sudah. Ma. Submit. Kok sih? Itu. Ya. Itu gelar. Bapak, Ibu, serta anak-anak sekalian, sebelum kita mulai acara ini, mohon untuk kameranya diaktifkan dan suaranya diaktifkan. Iya, Pak. Mohon untuk kameranya semuanya diaktifkan dan suaranya diaktifkan. Kaliki itu. Saya putar lagu. Gimana Mas? Kaliki. Anyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat sejahtera. Kita semua salam sehat. Masa kaliki. Acara pembukaan masa perkenalan sekolah lingkungan sekolah SLB Negeri Batu Merah Ambon tahun ajaran 2021-2022 segera dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin mohon berdiri. Mama duduk duluan. Baru nanti apa? Tunggu dulu. Dari Bandung Indonesia Raya, Indonesia merdeka, merdeka, maju yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Sambutan
Ketua MPLS SMA Negeri Batu Merah Ambon, kepada Ibu disilakan. Cahayanya. Suaranya dimatikan. Lihat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini saya Ketua Panitia akan melaporkan kegiatan MPLS hari ini berlangsung 3 hari dari hari Kamis tanggal 15 Juli sampai dengan 17 Juli. Jumlah siswa semuanya ada 11 orang. Semoga anak-anak mengikuti sampai selesai kegiatan MPLS ini dengan baik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahan Kepala Sekolah sekaligus membuka dengan resmi masa pengenalan lingkungan sekolah SLB Negeri Batu Merah Ambon tahun ajaran 2021-2022. Kepada Bapak, disilakan. Ya, tes 1 2. Nggak bisa dengar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk kita semua. Bapak Ibu orang tua siswa yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, dan anak-anakku yang saya cintai. Patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita sehingga bisa berkumpul dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun 2021 SLB Negeri Batu Merah. Di tahun ini diselenggarakan secara daring. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan kita dan menjadi suri teladan kita hingga di yaumil akhir nantinya. Bapak, Ibu, orang tua siswa, Bapak, Ibu Dewan Guru, dan juga anak-anakku sekalian, masa pengenalan siswa ini adalah masa pengenalan lingkungan untuk kita mengenal bagaimana perkembangan sekolah dan apa fasilitas sekolah dan bagaimana cara mengajar di sekolah, dan ini akan dikenalkan selama 3 hari oleh narasumber adalah Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Bagi siswa yang sekolah dan akan dikenalkan oleh beberapa guru, kemudian ada juga yang jenjang SMPLB, kemudian ada juga di SMALB. Untuk di SDLB nanti akan ditangani selama 3 hari. Hari ini kita akan dibuka secara daring dan insya Allah besok
kalau ada para pemateri ingin mengundang Bapak Ibu secara luring ya di sekolah, itu dilakukan secara terbatas. Jadi Bapak Ibu nanti akan disampaikan kepada panitia untuk beberapa orang yang akan melaksanakan kegiatan itu secara daring. Jadi nanti ada disampaikan setelah kegiatan pembukaan ini. Pembukaan ini dilakukan secara daring dan beberapa materi-materi, dan ada beberapa materi yang harus dilakukan secara luring. Ya, seperti pengenalan alat, ya, pengenalan ruangan itu harus dilakukan secara daring, luring ya. Jadi ruangan nantinya nanti disampaikan, kemudian alat pembelajaran itu akan disampaikan itu secara luring. Jadi materi-materi nanti akan secara daring, tapi untuk pembekalan khususnya anak-anak yang sesuai dengan kebutuhannya itu akan dilaksanakan secara luring. Bapak Ibu, orang tua siswa, guru dan Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim MPLS tahun 2021 saya buka secara resmi. Satu untuk semua. Itulah rasio kita pusing. Kayaknya bisa kasih dua uang. Terima kasih. Saya kembalikan ke panitia. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Demikianlah acara pembukaan MPLS SLB Negeri Batu Merah Ambon tahun ajaran 2021-2022. Kita masuk dalam acara yang berikutnya, pengenalan guru-guru kepada siswa yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat disilakan. Mau dia mau tidur tenang. Kita mana mau tidur tenang kayak anak kemarin. Iya. Wah, anak kemarin timbang tuh yang datang. Terus timbang ada balbel pas timbang. Ada apa tuh timbang memberi loh pas. Angkatan kita pakai. Itu tuh yang mau berdawan dapat berdawan tadi. Dapat berdawan armul itu. Wih. Nanti habis ini katong baca dulu. Anu punya pemberitaan apa? Nanti pada tempe. Aku jam 2 kasih itu taruh. Ya, Bapak Ibu, hari ini saya akan mempresentasikan visi-misi sekolah serta pengenalan bersama guru-guru di sekolah luar biasa.
Ya, Bapak Ibu guru. Untuk di sekolah luar biasa Negeri Batu Merah yang terletak di Tanah Rata, yang saat ini siswanya sekitar 105 siswa. Mohon dimatikan dulu mic-nya yang separuh, yang sementara. Sini. Mana tuh? Nggak pakai jilbab, nggak pakai masker. Jadi unmute dulu semua. Ya, Bapak Ibu, orang tua siswa, anak-anakku sekalian, dan Dewan Guru, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan profil dari Sekolah Luar Biasa Negeri Batu Merah, sekolah yang terletak di daerah Galunggung, Tanah Rata, RT 03 RW 08. Ini adalah salah satu sekolah yang melayani siswa-siswa anak berkebutuhan khusus dari 5 jenjang 5 jenis hambatan, yaitu yang pertama adalah tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, dan autis. Visi misi sekolah ini adalah yang pertama adalah terwujudnya pelayanan optimal bagi anak berkebutuhan khusus yang beriman, bertakwa, santun, cerdas, dan mandiri, dan berperan serta dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Misi sekolah ini adalah kesempatan khusus untuk beroleh pendidikan luar biasa sesuai dengan potensi dan kemampuan dasar yang dimiliki. Membentuk kepribadian anak berkebutuhan khusus agar mereka percaya diri, hidup mandiri, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan. Memperluas jejaring kerja dalam upaya pengembangan dan mensosialisasikan pendidikan luar biasa. Berikutnya, membentuk anak berkebutuhan khusus untuk berperilaku jujur, religius, dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah menanamkan rasa peduli lingkungan kepada anak berkebutuhan khusus, lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, untuk pengenalan guru-guru, ya, yang pertama saya selaku pelaksana tugas Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Batu Merah atas nama Fadil Sarip Mako. Ya, selanjutnya ini adalah Ridho Paul SPD. Beliau adalah salah satu wakasek kurikulum di Sekolah Luar Biasa Negeri Batu Merah. Beliau masih jomblo dan saat ini kalau ada Bapak Ibu punya keluarga silahkan yang berminat, sekaligus mempromosikan kepada orang tua dari siswa-siswa tersangkutan. Ya. Bapak Ridho ini adalah salah satu guru ilmu pengetahuan alam IPA yang diajarkan pada jenjang SMP, kemudian SMA, dan anak yang membimbing anak berkebutuhan khusus di jurusan tunagrahita. Ya, ini Ibu Fatima. Ya, silakan berkomentar Ibu Fatima di situ. Halo, menyapa Ibu. Halo anak-anakku sekalian, selamat pagi. Ini adalah Ibu adalah Wakasek Humas. Ya, Wakasek Humas. Beliau dipercayakan sebagai wakil kepala sekolah di hubungan masyarakat. Kemudian beliau adalah guru kelas SD. Nanti akan menangani anak-anak di sekolah dasar. Ya, selanjutnya ada Ibu Baldaria Saban. Beliau adalah Wakasek Sarpras. Silakan Ibu Wakasek Sarpras. Assalamualaikum anak-anak sekalian. Saya adalah Wakasek Sarpras.
Ya, itu dari Ibu Baldaria adalah salah satu kurikulum waka dari sarana prasarana. Iya, Ibu Mira Saimima. Ini beliau juga sama duduk di depan, sama dengan jomblo juga. Insya Allah akan diberikan jodoh dalam waktu dekat, mudah-mudahan. Ya, amin. Beliau adalah waka kesiswaan, dipercayakan sebagai waka kesiswaan di tahun 2021. Saat ini beliau memegang kelas 4 ya, kelas 3 SD. Jadi untuk menyapa silakan Ibu Mira. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, saya Ibu Mira Anika Saimima. Saya sebagai wakil kesiswaan. Terima kasih. Ya, itu Ibu Mira Saimima sebagai wakil kesiswaan. Kita lanjut. Ibu Rahmawati Olong, mungkin hari ini belum sempat masuk dan besok akan melaksanakan kegiatan MPLS juga nanti menjadi materi di MPLS. Beliau adalah guru SD, guru kelas SD. Ya, selanjutnya Ibu Asmia PDI. Beliau adalah guru agama Islam untuk jenjang SMP. Silakan. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ibu namanya Ibu Ani Hanusa. Ibu Ani mengajar pada tingkat SD, SMP, dan SMA. Terima kasih. Ya, selanjutnya Fitra Aswadi SPD, guru SDIB. Silakan Pak Fitra. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Aswadi. Saya sekarang dipercayakan di Ya, terima kasih Pak Fitra. Selanjutnya Ibu Irma Malamo, mungkin belum masuk di Zoom ini, mungkin ada sudah masuk ya? Oh, belum masuk ya. Kita lanjut Ibu Fajri Hawa Isniani Sia. Beliau adalah guru madrasah luar biasa. Silakan Ibu Hawa. Video saya udah masuk. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, ini Ibu Hawa akan mengajarkan siswa autis dari kelas 1 sampai kelas 6. Sampai berjumpa. Ya, terima kasih Bu Hawa. Selanjutnya Ibu Yolanda beliau adalah PKN SMP LB. Silakan Ibu Yolanda. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum anak-anak sekalian. Terima kasih Ibu Yolanda ya, Bu Hulima. Selanjutnya Ibu Aisyah Saimima SPD. Jadi guru IPS dari jenjang SMP LB, SMA LB.
beliau datang ini secara izin. Nanti akan beliau adalah salah satu panitia kegiatan PPDB di tahun 2021 ini. Selanjutnya Ibu Juliana Novita Somokil, SPD. Beliau adalah guru PPD SMALB. Apa Ibu Novi sudah masuk di ruangan? Ya, belum masuk. Ya. Kita lanjut. Ibu Siti Aturia, SPD. Beliau adalah guru tunadaksa di SD LB. Kepada Ibu Atun, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Nama saya Ibu Siti Aturia. Saya mengajar di kelas tunadaksa dan tunagrahita. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Atun. Lanjut ke Ibu Risna Rizkia, SPD, adalah guru bahasa Indonesia jenjang SMP LB dan SMA LB. Ada Ibu Isna sudah masuk? Itu ada di bawah. Nanti baru. Kita lanjut. Ibu Widya Nasrul, guru matematika SMP LB. Kepada Ibu Widya, halo, assalamualaikum anak-anakku sekalian. Nama Ibu Widya Nasrul. Ibu mengajar matematika di tingkat SMP. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Ibu Widya. Selanjutnya Pak Kadri Sulaiman. Beliau adalah guru SDLB jurusan tunarungu. Kepada Pak Kadri silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya guru tunarungu di SDLB. Sampai ketemu nanti di SLB Negeri Batu Merah. Nanti kita akan belajar dan bermain bersama. Ya, terima kasih Pak Kadri. Selanjutnya Ibu Anita Eminuddin, SPD. Beliau adalah guru SDLB jurusan tunanetra. Dan apakah Ibu Tita sudah masuk? Ya, belum masuk. Ya, kita lanjut. Ibu Hasmi Hataul, SPD. Beliau adalah guru kelas di jenjang SDLB. Kepada Ibu Mimi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya tahu untuk sekarang pemegang kelas tunagrahita kelas 3. Sampai ketemu di sekolah SLB Batu Merah. Ya, terima kasih Ibu Mimi. Ini terakhir adalah kepala tata usaha, sementara bekerja di bawah, untuk masuk pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perkenalan kita hari ini. Ada 20 guru dan 1 tata usaha menjadi pionir kita untuk akan mengajarkan anak Bapak Ibu di kegiatan pembelajaran selama proses belajar mengajar di Sekolah Luar Biasa Negeri Batu Merah. Dan terakhir saya mau menyapa juga Pak Rido. Tadi kelewatan, Pak Rido belum menyapa teman-teman, menyapa adik-adik anak-anak kita di perkenalkan Pak Rido. Selamat pagi anak-anak. Nama saya Pak Rido. Semoga pandemi ini berakhir dan kita bisa ketemu di sekolah untuk belajar dan bermain. Terima kasih. Ya, demikian dari pemaparan visi misi dari Sekolah Luar Biasa Negeri Batu Merah. Kemudian perkenalan dari masing-masing guru yang sudah diperkenalkan oleh
Bapak Ibu guru tadi. Mudah-mudahan nanti kita jumpa lagi di pembelajaran secara entah itu nanti dilakukan secara daring, kemudian ada secara luring, nanti akan disesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh wali-wali kelas masing-masing. Dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, saya akhiri dengan kegiatan ini. Saya kembalikan ke panitia PPDB. Kepada panitia kami persilahkan. Bawakan sendiri. Sebelumnya minta maaf karena saya tidak membuat PowerPoint-nya untuk di-share screen, tapi saya akan menjelaskan secara singkat saja poin-poin penting yang nantinya anak-anak bisa mengerti. Nah, yang pertama ini saya akan menyampaikan tentang struktur kurikulum SDLB. Nah, untuk SD ini, struktur kurikulumnya, kita semua tahu ada pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada anak-anak. Mungkin kalau yang sudah melewati jenjang SDLB seperti MADE, SAKI, MATO, itu mungkin sudah tahu pelajaran apa-apa saja yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, seperti pelajaran mata pelajaran agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial. Nah, untuk mata pelajaran ini hanya waktu yang diperlukan hanya 2 jam. 2 jam dengan durasi waktu yaitu selama 30 menit untuk jenjang SDLB. Sedangkan untuk mata pelajaran-pelajaran yang lain tambahan seperti seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan program kebutuhan khusus juga sama. Hanya 2 jam dengan alokasi waktu sebanyak 30 menit. Nah, pelajaran-pelajaran ini mungkin juga nantinya ketika pandemi ini berakhir atau kita belajar dalam suasana daring, luring, atau guru kunjung, tetap nanti akan diberikan kepada anak-anak, terkecuali untuk siswa baru seperti Putri, Aira, Ali, Dimas, Dafa, Nabil, Tia, Salma, ini hanya dapat pelajaran seperti pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan matematika. Sedangkan untuk kelas 1 ini tidak ada pelajaran IPA dan IPS karena pelajaran ini umumnya adalah menggunakan pendekatan tematik. Sedangkan untuk pelajaran seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan program kebutuhan khusus juga akan didapatkan oleh anak-anak di jenjang SDLB. Untuk seni budaya mungkin jumlah jamnya agak lebih besar, sekitar 12 jam. Sedangkan untuk mata pelajaran PJOK dan program kebutuhan khusus ini hanya sekitar 2 jam saja, dengan durasi waktu dibutuhkan 30 menit. Oke, itu untuk jenjang SDLB. Sedangkan untuk SMPLB tidak terlalu jauh dengan yang didapat pada SMPLB, hanya saja pada SMPLB ini
ditambah mata pelajaran bahasa Inggris. Sama waktunya itu 2 jam, tapi waktunya agak berubah. Kalau di SD kita belajar hanya 30 menit. Kalau SMP kita belajarnya 35 menit. Kemudian juga ditambah juga dengan mata pelajaran keterampilan. Nah, di sini anak-anak juga diajarkan mata pelajaran keterampilan oleh Bapak Ibu guru. Mungkin ada yang belajar keterampilan seperti menggambar atau menjahit atau keterampilan lain yang nantinya disusun oleh Bapak Ibu guru yang nantinya akan diajarkan kepada anak-anak yang telah tertuang dalam perangkat pembelajaran yang disusun oleh Bapak Ibu Dewan Guru. Sedangkan untuk program kebutuhan khusus tetap akan dibuat oleh Bapak Ibu guru. Nah, kalau di jurusan A kita bisa lihat seperti orientasi mobilitas. Kalau di samping kita mengenal bunyi persepsi, bunyi dan irama, atau mungkin juga program bina diri dan bina gerak untuk anak tunadaksa. Sedangkan untuk tunagrahita, program bina diri tetap dijalankan bagi anak-anak. Nah, tujuan program bina diri ini supaya anak-anak bisa lebih mandiri, bagaimana bisa merawat dan mengurus diri sendiri dengan baik tanpa bantuan orang lain. Nah, kemudian untuk mata pelajaran untuk jenjang SMA LB, strukturnya tidak jauh berbeda dengan SD dan SMP LB. Hanya saja SMA LB ini dia punya jamnya sedikit lebih dari SD dan SMP. Kalau untuk SD dan SMP 30-30 menit, kalau SMA ini 1 jam pelajaran itu berlangsung selama 40 menit. Sehingga waktu belajarnya lebih lama dari SD dan SMP LB. Nah, oleh karena itu, yang di SMA ini mereka sudah tahu pelajaran-pelajaran apa saja nanti akan diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian juga ada program kebutuhan khusus yang nantinya juga akan dibuat oleh Bapak Ibu guru dalam persiapan mengajar anak-anak di semester yang baru ini atau semester lanjut ini. Nah, itu saja dari saya tentang struktur kurikulum SDLB, SMPLB, dan SMLB. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit tentang peraturan sekolah yang akan berlaku di SLB Negeri Batu Merah Ambon ini. Nah, untuk peraturan sekolah ini, kita sekolah SLB ini mempunyai peraturan sekolah. Peraturan sekolah ini bertujuan agar suasana di sekolah kita ini dapat berjalan dengan baik, tertib, aman, dan nyaman. Sehingga segala proses pembelajaran kegiatan akademik yang berlangsung di sekolah ini dia bisa berlangsung dengan tertib tanpa ada gangguan-gangguan yang terjadi yang nantinya bisa mengganggu kegiatan pembelajaran yang berlangsung di sekolah ini. Ada 4 komponen utama yang sangat penting yang harus diketahui oleh anak-anak berkaitan dengan peraturan sekolah ini. Yang pertama yaitu tentang kehadiran siswa. Nah, Bapak Ibu tahu karena keadaan virus pandemi COVID ini, kita tidak melakukan pembelajaran secara tatap muka, tapi kita melakukannya melalui kegiatan daring dalam jaringan, dalam kegiatan luring, dan dalam kegiatan guru kunjung di rumah-rumah siswa. Nah, kalau untuk kita harapan kita semua supaya ketika virus pandemi COVID-19 ini dia berakhir, berarti kita tetap melakukan pembelajaran di sekolah. Otomatis ada peraturan-peraturan yang harus kita ikuti sebagai paduan dalam rangka menunjang proses pembelajaran di SMP Negeri Batu Merah Ambon ini. Seperti yang saya singgung sebelumnya, yaitu tentang kehadiran siswa. Seperti biasanya kita masuk sekolah tepat jam 8 pagi, siswa sudah harus hadir
10 atau 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kemudian juga siswa tidak boleh terlambat. Dia harus tetap tepat waktu. Kalaupun misalnya ada siswa yang sakit atau izin, dia harus disampaikan kepada pihak sekolah. Mungkin juga bisa disampaikan ke wali kelas atau bapak kepala sekolah, atau juga mungkin guru-guru lain yang bisa mungkin tinggalnya berdekatan, bisa disampaikan lewat SMS atau juga bisa lewat WA atau juga bisa lewat telepon. Nah, untuk kehadiran ini, untuk presentasi kehadiran ini, anak-anak harus mengikuti pelajaran dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Kita belajarnya 1 minggu selama 6 hari dengan jam-jam yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, salah satu kebersihan anak yaitu 90% kehadiran harus ada di sekolah tanpa terkecuali. Nah, dalam disiplin ini, anak-anak juga harus belajar dengan baik. Jika jam pelajaran berlangsung, anak-anak harus tetap di kelas. Jangan sampai jam pelajaran berlangsung, anak-anak berkeliaran di luar kelas. Itu sikap yang tidak baik. Oleh karena itu, ketika sudah belajar di kelas, anak-anak harus tekun, rajin, dan penuh semangat belajar oleh Bapak Ibu guru di kelas masing-masing. Nah, dalam belajar di kelas ini, ketika jam istirahat berbunyi, anak-anak diberikan waktu untuk istirahat. Istirahat mungkin sekitar 10-20 menit, mungkin makan sedikit, minum sedikit. Setelah itu, anak-anak kembali lagi ke dalam kelas untuk belajar bersama. Setelah jam istirahat selesai, belajarnya selesai, anak-anak boleh pulang. Kalau untuk SDLB, itu mungkin pulangnya lebih awal. Pulangnya sekitar jam setengah 10 atau jam 10. Sedangkan untuk kelas besar itu sekitar jam 12 atau setengah 1 siswanya sudah pulang. Kemudian, anak-anak setiap hari Senin itu harus mengikuti upacara. Semua anak-anak harus mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Dan biasanya itu upacara mulai tepat jam 8 pagi. Kemudian hal yang kedua tentang seragam sekolah. Nah, untuk jenjang SLB ini, kita mempunyai beberapa seragam yang dipakai dalam menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah ini. Kalau hari Senin itu biasanya kita pakai seragamnya putih-putih karena kita mengikuti upacara. Kemudian hari Senin itu, hari Selasa kita pakai seragam seperti biasa. Kalau SD itu putih merah, SMP itu putih biru, SMA itu putih abu-abu. Sedangkan seragam-seragam berikutnya itu seperti baju cele, kemudian batik, pramuka, olahraga. Itu juga ada hari-hari yang telah ditentukan. Oh, hari Jumat saya pakai olahraga. Oh, hari Kamis saya pakai cele. Oh, hari ini saya pakai batik. Itu sudah ditentukan. Hari Sabtu ada pramuka. Oh, saya harus pakai seragam pramuka. Nah, untuk anak-anak yang baru ini, yang baru-baru masuk ini, orang tua juga harus menyiapkan seragam pramuka buat anak-anak jika kita sudah ada dalam belajar secara tatap muka. Sehingga anak-anak juga bisa berpakaian pramuka dengan baik. Kemudian untuk seragam ini, kalau rok itu bagusnya sampai di bawah, tidak bisa di batas lutut atau di atas paha. Roknya harus sampai di bawah. Kemudian laki-lakinya itu celananya tidak boleh slim fit. Atau biasa dibilang kayak semacam ketat, tapi harus disesuaikan. Tidak bisa terlalu lebar atau tidak bisa terlalu ketat, sehingga kondisi anak-anak dalam berpakaian juga terlihat sangat sopan. Lalu kemudian kalau belajar di sekolah, pakaian anak-anak ini harus usaha bersih, tidak boleh kotor. Jangan sampai belajar lari sana kemari, main sana sini. Waktu belajar sudah keringat, akibatnya lap sana sini, bajunya juga kotor dan juga bisa mengganggu kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Kemudian juga harus menyiapkan ikat pinggang, topi, dasi. Ini
sebagai pendukung saja, mungkin harus laki-laki harus pakai rok, pakai ikat pinggang, harus juga ada topi dan harus juga ada dasi. Karena upacara juga kita harus memakai seragam dengan lengkap. Kemudian juga hal yang ketiga yaitu tentang lingkungan sekolah. Untuk lingkungan sekolah ini, semua warga sekolah SD, SMP, SMA, Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu para wakasa kepala sekolah harus mempunyai kewajiban utama yaitu menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Nah, terlebih khusus bagi anak-anak, ketika makan, sampahnya harus dibuang di tempat sampah. Mungkin ada permen, ada cemilan, atau makan-makan lain yang menggunakan tempat, itu harus dibuang di tempat sampah. Tidak boleh taruh di bawah laci atau dalam tas. Nanti kotor dan bisa menyebabkan suasana yang tidak nyaman. Kemudian yang berikut juga, anak-anak tidak boleh melakukan mencoret di dinding. Nah, sekolah kita ini termasuk sebuah sekolah yang cukup berprestasi. Kita sebagai sekolah penggerak di Provinsi Maluku ini, satu sekolah yang menjadi file project di Provinsi Maluku ini. Oleh karena itu, anak-anak tidak boleh melakukan mencoret di dinding. Karena kita punya dinding ini semuanya dalam keadaan yang sangat baik, sangat indah, sehingga perlu dijaga kerapihan dan kebersihannya. Kemudian juga, anak-anak harus menjaga semua tanaman-tanaman yang ada di sekolah. Ada tanaman-tanaman bunga-bunga yang ditanam di pot-pot masing-masing. Ada juga yang ditanam di tempat-tempat yang sudah disiapkan. Sehingga ketika diberikan tugas piket, anak-anak juga bisa merawatnya. Mungkin kalau datang bisa siram, atau mau pulang juga bisa siram, atau juga bisa dikasih pupuk, atau mungkin juga bisa dikasih tanah supaya kita pun tanamannya sehat. Sekolah kita ini terlihat lebih rindang dan sangat nyaman. Kalau kita belajar di sekolah, kondisi oksigennya menunjang, berarti kita belajar nyaman, karena tumbuhan mampu memproduksi oksigen untuk kita. Kemudian yang kedua, anak-anak tidak boleh merusak sarana-prasarana yang ada di sekolah. Biasanya kalau di sekolah itu ada anak-anak yang nakal, mungkin juga dia mungkin banting kursi, banting meja. Tapi di sini di sekolah, anak-anak tidak boleh melakukan hal seperti itu. Harus duduk ya rapi, belajar yang baik sehingga guru-guru sangat senang dan belajarnya juga bisa berlangsung dengan baik. Kemudian hal yang terakhir tentang etika dan sopan santun. Di sini anak-anak harus menghormati Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah. Ketika datang di sekolah mungkin salaman, selamat pagi Bapak Ibu, atau selamat pagi ibu siapa. Nah, harus disampaikan. Atau mungkin juga anak-anak ketemu di mana saja. Mungkin juga bisa di pasar, atau mungkin juga bisa ketemu di MCM atau di ACC, atau di tempat-tempat lain. Anak-anak juga bisa memberi salam kepada Bapak, Ibu, guru. Nah, untuk menjaga hubungan satu dengan yang lain di sekolah ini, antara satu dengan lain, anak-anak juga harus bersikap sopan, santun kepada semua orang tanpa terkecuali. Kemudian, anak-anak juga harus tidak boleh berdandan secara mencolok. Biasanya, kalau anak-anak yang perempuan itu kan kadang-kadang kan kalau mau pergi ke sekolah itu kan kadang-kadang dadanya sedikit menyolok. Mungkin dia juga bisa make up atau apa, tapi di sini tidak boleh. Di sini kita yang wajar-wajar saja supaya tidak terlihat norak. Kalau orang bilang kelihatan berlebihan, sehingga kita perlu yang wajar-wajar saja supaya kita punya proses pelajaran ini dia juga bisa berlangsung dengan sangat baik. Lalu kemudian juga kita punya kebiasaan seperti karena kita ini dalam suasana virus pandemi COVID. Jadi kita tetap harus memakai masker, harus sering mencuci tangan, dan harus menjaga jarak. Nah, mencuci tangan ini harus sering dan memakai masker. Dan kemudian juga kalau anak-anak punya hand sanitizer, anak-anak juga bisa pakai supaya bisa terhindar dari ancaman virus corona. Nah, itu saja beberapa hal-hal yang pentingnya saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih banyak buat anak-anak dan orang tua yang sudah boleh mendengarkan paparan singkat saya tentang kurikulum SDLB SMP pada SMA ini, dan juga tentang peraturan sekolah yang berlaku
di SLB Negeri Batu Merah Ambon ini. Atas perhatian Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita sudah boleh selesai dengan kegiatan pembukaan, pemaparan tentang pengenalan guru-guru telah selesai, pemaparan materi tentang kurikulum selesai, dan tentang peraturan sekolah. Nah, nanti besok kita akan mulai tepat jam 9 pagi. Jam 9 pagi itu room sudah dibuka. Oleh karena itu, kami mohon supaya kisi dan orang tua juga tetap mendampingi anak-anak supaya proses MPLS ini bisa berjalan dengan baik. Akhir kata saya sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Bapak Ibu anak-anak bisa meninggalkan ruangan karena kegiatan di hari ini sudah selesai. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Beta mau materi dong, beta mau paparkan materi apa? Tadi itu. Tadi sudah ambil materi saya, tapi saya udah bikin ini. Pagi sudah. Jadi di pagi ini sudah. Yang harga berapa? Ya, itu. Oh iya. Itu beda telepon tadi, Nanti saya sama dia. Karena kalau saya hujan terlihat, soalnya kalau kena air hujan. Lebih sekarang toh? Lebih betul. Sudah ya. Oke, mantap. Saya apa? Ya.